Seperti yang kita tahu kalau timnas Indonesia sangat berpeluang besar untuk bisa tembus ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yap, ibarat tinggal mengamankan satu kemenangan lagi antara melawan Irak atau Filipina, maka sudah pasti tiket ke round 3 akan digenggam sekaligus mengunci satu tempat di putaran final Piala Asia 2027. Jelas selain peran Sinteyong, PSSI, dan seluruh elemen timnas lainnya termasuk fans, peran pemain keturunan juga dianggap krusial, terutama dalam meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di atas lapangan. Nah, tentu kita tahu Pak Erick Thohir berkata, akan ada penambahan pemain diaspora lagi agar timnas bisa bersaing apabila lolos ke round 3. Dan nama-nama yang selama ini gencar dibicarakan, kemungkinan besar akan benar-benar diperjuangkan. Ya, bila kita mengacu pada yang sudah-sudah, kemampuan lobby-melobi, bujuk-membujuk yang dilakukan buat meyakinkan para pemain keturunan ini sangatlah oke. Bahkan kasarannya, Pak Erick sampai bilang kalau mereka ini rela keluar tanda kutip modal sendiri buat mengurusi segala administrasi atau tek-tek bengek lainnya. Ya, istilah kasarnya, kita modal ngomong doang tanpa duit gitu loh. Namun rupa-rupanya apa yang terjadi ini benar-benar menarik perhatian bagi negara China dan tentu saja bestie kita Vietnam, di mana mereka benar-benar merasa kepo dengan cara Indonesia untuk bisa meyakinkan para pemain diaspora untuk mau membela Garuda. Padahal jika dilihat seksama, karir mereka di Eropa pun terutama yang muda-muda masih sangat menjanjikan. China dan Vietnam sekarang ini benar-benar memperhatikan betul gimana progres timnas Indonesia bersama para pemain keturunan. Yap, meskipun dijuliti oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, nyatanya apa yang dilakukan oleh Indonesia ini mendapatkan banyak apresiasi dari negara-negara lain. Bahkan sekelas China kini sampai menganggap Indonesia bakal punya level yang setara dengan tim-tim besar Asia lainnya untuk jangka waktu beberapa tahun mendatang. Dan kekhawatiran tersebut sejatinya benar-benar mulai terasa tak kala Indonesia sukses menjungkalkan Vietnam 3 kali beruntun. Tentu saja China dan Vietnam ini ibarat kakak adik lah, sebab banyak sekali kesamaan di antara kedua negara tersebut, yang mana salah satunya adalah ideologi, yang mana itu dimuat dalam media China bernama NetEAC163 yang menuliskan tim China punya musuh yang kuat, dari tim lemah yang mengandalkan naturalisasi hingga menjadi tim kelas 2 di Asia, tulis media tersebut. Sementara itu media Vietnam The Chao secara tegas memberikan peringatan buat China andai nantinya punya kesempatan bertanding melawan timnas Indonesia. Sebab bagaimanapun dengan kekuatan Indonesia yang sekarang ini, bukan hal yang mustahil kalau China bakal kerepotan atau bahkan bisa kalah ketika melawan tim asuhan Sinteyong. Jika tim Tiongkok melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar tim tersebut akan satu grup dengan Indonesia. Membandingkan kekuatan kedua tim, tentu tidak mudah bagi Tiongkok untuk mengalahkan Indonesia. Bahkan mereka harus menyiapkan mental untuk menghadapi kekalahan. Tulis The Chao. Yap, suka tak suka, faktor keberadaan pemain diaspora memang menjadi salah satu alasan kenapa timnas Indonesia kini benar-benar diperhatikan. Emang sih, China sendiri juga punya pemain naturalisasi seperti Nicolas Harry Yenaris yang merupakan akademi Arsenal. Lalu, Fernandinho dari Brasil, serta Pedro Delgado yang baru-baru ini dinaturalisasi. Namun selain Nicolas, rata-rata pemain naturalisasi tadi udah kadung sepuh di mana rata-rata umur mereka sudah melewati 30 tahun. Dan sampai sejauh ini belum ada wacana lagi China bakal memakai pemain naturalisasi ataupun keturunan yang benar-benar potensial. Karena ya emang gak semudah itu gitu loh mencarinya. Berbeda dengan Vietnam, mereka sebenarnya ada beberapa pemain keturunan yang main di luar negeri. Akan tetapi yang bikin ribet adalah administrasi, plus pemain yang dinaturalisasi harus main di Liga Vietnam. Seperti contohnya Philip Nguyen. Ya, cara-cara ini mirip dengan modelan PSSI zaman kocak deh, yang mana pemain-pemainnya harus main di Liga Indonesia, sehingga kalau Bang M. Tahir bilang kualitasnya 11-12 dengan pemain lokal, ya itu benar sih. Tapi kan kenyataannya sekarang enggak. Para pemain keturunan yang menghuni timnas Indonesia beneran potensial dan berkualitas. Sehingga itulah yang tadi membuat nama timnas Indonesia benar-benar disorot.
Yap, ngomongin soal Indonesia yang benar-benar sukses untuk urusan pemain diaspora ini, sebenarnya udah pernah disinggung duluan oleh media Korea Selatan Best 11. Yang mana media tersebut menjelaskan kalau segala prosedur yang dilakukan PSSI untuk mencari pemain keturunan sangatlah rapi. Sehingga imbasnya adalah level permainan Indonesia ini beneran meningkat dan itu bisa untuk jangka waktu yang panjang. Terlebih ya itu tadi, no modal. Berbanding terbalik dengan China yang mengeluarkan banyak uang untuk membuat seorang pemain mau berganti warga negara. Pelatih Sinteyong percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia. Ini bukan naturalisasi yang dilakukan dengan mengeluarkan banyak uang kepada pemain yang tidak terkaitan seperti di Tiongkok. Para pemain tersebut merupakan pemain keturunan asli Indonesia yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia, tulis Best 11. Ya, pada akhirnya apa yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini sangatlah memuaskan. Para pemain keturunan yang masuk pun juga oke. Sehingga itulah kenapa harapan buat Indonesia lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Kalaupun enggak 2026 ini, paling tidak di 2030 ketika para pemain timnas yang sekarang udah beneran matang. Ya semoga aja hal tersebut bisa terrealisasi. Intinya yang penting sekarang, gimana caranya level permainan Indonesia ini bisa setara dulu dengan tim-tim kuat Asia macam Jepang, Korea Selatan, Qatar, Iran, ataupun Australia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.